Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini masih berada di pelajaran kelima tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun sebelumnya mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video ini diharapkan kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kisah keteladanan sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah yang dilahirkan di kota Taif 876 Masehi. Memerintah selama 12 tahun antara 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Dan Utsman bin Affan juga dikenal sebagai dua pemilik cahaya atau yang disebut Dzun Nurain karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan juga termasuk golongan awal yang masuk Islam atau yang kita sebut dengan As-Sabiqul Awwalun dan diangkat menjadi khalifah peninggalan Umar bin Khattab Muharram 24 Hijriah atau 644 Masehi dan lahir pada tanggal 13 Rajab 23 sebelum Hijriah atau 599 Masehi di Ka'bah kota Makkah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Inilah bentuk dari sifat dermawannya beliau Utsman bin Affan. Dan juga disebutkan bahwa Utsman bin Affan juga pernah membeli sumur Yahudi saat Madinah kekeringan. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Kemudian 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Peninggalan Utsman bin Affan pada tanggal 18 Dzulhijjah 35 Hijriah saat berusia 81 sampai 82 tahun. Dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa oleh pemberontak. Mengapa dibunuh? Karena akibat dari fitnah yang muncul mengenai kebijakan Utsman bin Affan. Jasa-jasa pada masa kepemimpinan beliau ialah merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi di Madinah yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, membuat mushaf yang standar. Yang ketiga, membentuk armada angkatan laut yang kuat. Yang keempat, memperluas kekuasaan Islam sampai ke berbagai wilayah seperti Armenia, Tunisia, Libya, dan lain sebagainya. Teladan yang bisa kita ambil yaitu sikap dermawan, rendah hati dan santun, suka menolong, sederhana dan saleh menjalankan ajaran agama Allah. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib dari Bani Hashim, sekaligus menantu Rasulullah karena menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, mulai dari 656 sampai 661 Masehi. Ali merupakan orang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, saat itu berusia 10 tahun. Rasulullah menjuluki Ali Abu Turab sebab ia pernah membangunkan Ali dan saat itu punggungnya sedang berdebu dalam keadaan tidur. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Dari keberanian itu, Ali bin Abi Thalib mempunyai julukan Haidar, yang artinya adalah seekor singa, dan mempunyai julukan Karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya.
Diberi gelar ini karena selama hidupnya tidak pernah menyembah berhala. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Juga diberi gelar Babul Ilmi, yang artinya adalah pintu gerbang dari ilmu pengetahuan. Dalam menjalankan roda pemerintah, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ali wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usianya 63 tahun. Dibunuh oleh seorang Khawarij yang ahli ibadah, puasa, tahajud, dan bahkan hafal Quran. Mereka yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ali dibunuh saat itu tengah salat subuh di Masjid Kufah, diakibatkan oleh suasana peralihan dari Khalifah Utsman bin Affan yang menuntut pembunuhan Utsman hingga mengganti para gubernur wilayah saat kepemerintahan Utsman bin Affan. Syahidnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Jasa-jasa pada kepemimpinan beliau ialah menyempurnakan bahasa Arab, karena agama Islam telah menyebar ke berbagai penjuru dan tidak semua pemeluknya berbahasa Arab, sedangkan ajaran Islam disampaikan dengan bahasa Arab. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwairi untuk memberikan tanda baca dan mengarang kitab-kitab nahwu dengan harapan kaum muslimin yang berasal dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kedua yaitu membangun kota Kufah yang kemudian dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, nahwu, tafsir, dan hadis. Teladan yang bisa kita ambil adalah sifat sederhana beliau. Yang kemudian pemimpin yang jujur dan amanah, adil dan bijaksana, berani dan pantang menyerah membela kebenaran, cerdas dan kerasan ilmunya dalam menuntut ilmu, bekerja keras dan ikhlas dan tidak ambisi menjadi seorang pemimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.